Halo semuanya, selamat datang. Melalui video kali ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung perkuliahan kamu. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan temu balik informasi. Sebelum melakukan praktik temu balik informasi, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus mengetahui identifikasi kebutuhan informasi? Ada yang tahu? Jadi, pada kegiatan tersebut berguna untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa step di dalamnya. Pastikan kamu menonton video ini berurutan dan sampai selesai ya. Step yang pertama, identifikasi rumusan masalah. Step yang kedua, mengembangkan kata kunci. Dan step yang ketiga, menyusun kata kunci. Step yang pertama, identifikasi rumusan masalah. Dapat ditentukan dari judul penelitian atau topik penelitian yang dimiliki. Kemudian, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Dalam kasus kali ini, aku memiliki judul penelitian peran pustakawan di perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Dari judul tersebut, dapat kita ambil dua kata kunci utama, yaitu pustakawan perguruan tinggi dan kebutuhan informasi. Karena kita akan mencari informasi dalam portal internasional, maka kita ubah menjadi bahasa Inggris, yaitu Academic Librarian dan Information Needs. Kata kunci digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi, berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tetapi, bila terbatas penggunaan kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul merupakan temuan yang kurang spesifik. Oleh karena itu, kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih. Bagaimana sih cara mengembangkan kata kunci tersebut? Step yang kedua, mengembangkan kata kunci. Mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam mengembangkan kata kunci utama ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan tesaurus, sinonim, dan antonim. Untuk mempermudah proses tersebut, kalian boleh menggunakan tesaurus. Dengan tesaurus, kamu dapat menggunakan kata frasa lain yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan dalam tesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu setara atau sinonim, hierarkis, dan asosiatif. Setara atau sinonim, contohnya meja tenis digunakan untuk pingpong. Pingpong menggunakan meja tenis. Hierarkis, menjelaskan satu kata dalam istilah luas dan spesifik. Contohnya, perpustakaan umum adalah perpustakaan. Sedangkan untuk kata yang lebih spesifik adalah perpustakaan nasional. Dan yang terakhir adalah asosiatif. Dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarkis. Contohnya, susu berhubungan dengan dua makanan lainnya, yaitu keju dan yogurt. Karena kita sudah punya dua kata kunci utama, yaitu Academic Librarian dan Information Needs. Nah, kedua kata tersebut dapat dikembangkan berdasarkan sinonim dan asosiatifnya loh. Sinonim atau padanan kata dari Academic Librarian yaitu College Librarian, sedangkan Information Needs memiliki sinonim Seeking Information. Selain sinonim, kamu juga dapat mengembangkan kata kunci berdasarkan asosiatifnya, atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Sebagai contoh, Academic Librarian merupakan pustakawan yang berada di institusi perguruan tinggi, yang berperan sebagai pelayan informasi. Dalam hal ini, akademik memiliki hubungan dengan edukator, yang juga memberikan informasi atau pengetahuan. Sementara kata information need berdasarkan asosiatifnya yaitu berhubungan dengan special collection. Nah, siswa biasanya akan memiliki kebutuhan informasi yang spesifik seperti makalah, karya ilmiah yang dibuat oleh Civitas Academica.
Kemudian step yang ketiga, menyusun kata kunci. Step yang terakhir ini adalah menyusun konsep kata kunci. Penyusunan kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik, sehingga dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Hasil pengembangan kata kunci yang sudah dilakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga dapat menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditentukan tadi, untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kita dapat membuat tabel query seperti ini. Tabel tersebut menggunakan atau menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci academic librarian dan information needs. Apabila kamu mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif yang kedua, yaitu college librarian dan seeking informasi. Atau kamu dapat mengkombinasi dengan menghilangkan dengan masing-masing kata kunci, sehingga kamu menemukan sumber literatur yang kamu inginkan. Yaps, begitulah penjelasan tentang cara identifikasi kata kebutuhan informasi. Perlu diingat nih teman-teman, bahwa ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Dalam proses temu balik informasi ada dua. Dalam proses temu balik informasi, ada dua tipe pencarian informasi yang dapat kita gunakan, yaitu browse dan search. Browse merupakan suatu kegiatan penelusuran informasi tanpa menggunakan query atau keyword. Sedangkan search merupakan suatu kegiatan penelusuran informasi dengan menggunakan query atau keyword sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna dengan menggunakan engine. Dalam tipe search, ini terbagi dua model, yaitu basic search dan advanced search. Kemudian apa sih sebenarnya perbedaan antara kedua model tersebut? Perbedaannya akan dijelaskan bersamaan dengan tutorialnya ya. Sebelum masuk ke tutorial browse dan search, dalam kegiatan pencarian informasi biasanya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah refine result, yang kedua seleksi informasi, yang ketiga actionable result, yang keempat organize result. Refine result adalah suatu hasil yang dapat digunakan atau dapat kita masukkan query. Seleksi informasi yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara melihat relevansi antara query dengan suatu dokumen. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membaca judul, abstrak, maupun membaca keseluruhan dokumen. Yang ketiga, actionable result, yaitu suatu kegiatan di mana pengguna menentukan apa yang ingin mereka lakukan dengan hasil informasi temannya. Entah itu di-download, print, save, share, listen. Yang keempat yaitu organize result, yaitu kegiatan yang dimana kita mengolah informasi yang telah kita save atau kita tentukan tadi. Dalam memenuhi kebutuhan informasinya, mahasiswa seringkali menggunakan atau mengakses portal jurnal dengan tujuan agar bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Undip memberikan layanan kepada mahasiswanya dengan melanggan 10 portal jurnal internasional yang dapat mahasiswa pakai untuk memenuhi kebutuhan informasinya, seperti jurnal e-books, report, disertasi, ataupun conference paper. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan tutorial dalam mengakses portal jurnal menggunakan akun SSO Undip. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan tutorial dalam mengakses portal jurnal menggunakan akun SSO Undip.
Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu membuka atau mengunjungi laman SSO Undip melalui alamat sso.undip.ac.id. Jika sudah masuk ke menu utama, scroll ke bawah hingga ke menu layanan dan aplikasi. Kemudian klik tab jurnal yang dilanggan Undip. Setelah berhasil masuk, laman akan menampilkan 10 portal jurnal yang telah dilanggan Undip. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial menelusuri informasi melalui salah satu portal database jurnal, yaitu ProQuiz. ProQuiz merupakan sebuah database jurnal elektronik yang berpusat di Ann Arbor, USA, yang menyediakan berbagai macam sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa atau pelajar dari berbagai bidang ilmu. Sebelum masuk ke tutorial basic dan advanced search, kita akan melakukan tutorial browse. Untuk melakukan browse dan penelusuran informasi lainnya, pertama kamu dapat langsung saja membuka portal jurnal ProQuiz yang telah dilanggan Undip untuk mencari jurnal yang dibutuhkan. Setelah masuk pada portal jurnal ProQuiz, kamu dapat menuju ke menu Publication yang letaknya berada di atas search box. Pertama, kita dapat memilih subjek publikasi. Kemudian pilih Library and Information Size. Kemudian klik terapkan. Lalu pilih bahasa Inggris karena bahasa tersebut yang paling umum dan kita kuasai. Setelah itu, pilih Scholarly Journals. Untuk tipe dokumen, karena kita ingin mencari jurnal, setelah itu kamu dapat mencari jurnal yang kamu inginkan. Di sini saya akan memilih jurnal Archival Science. Pemilihan jurnal dapat dilakukan melalui proses seleksi informasi, yaitu dengan membaca judul atau abstrak yang tersedia. Kamu bisa cek satu persatu untuk melihat informasi yang relevan. Di sini saya akan memilih bukain quick look, kemudian baca abstrak, atau see full document. Jika sekiranya belum pas pada yang kalian cari, maka kalian bisa mengeklik tombol back dan dicari lagi yang sekiranya kalian perlukan. Saya di sini akan memilih American Libraries. Maka dari itu kita akan mencarinya lagi.
Di sini aku akan mengambil School Librarians, Quick Look, kemudian si full document, kemudian baca abstrak ataupun judulnya. Jika sekiranya bagi kalian kurang, maka klik tombol back. Kemudian cari lagi yang sekiranya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu, kalian cari lagi sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Di sini saya akan mengambil literasi as liberation. Klik quick looks. Kemudian see full document. Setelah itu baca abstrak ataupun judulnya. Setelah jika sekiranya sesuai dengan apa yang kalian cari, kemudian unduh PDF. Setelah PDF bisa berhasil terdownload, maka klik tombol back. Kita telah memiliki query, maka akan lebih cocok menggunakan basic search dan advanced search agar result yang keluar relevan dengan kebutuhan informasi kamu. Di awal video, saya sudah memiliki judul yaitu Peran Pustakawan di Perguruan Tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa. Dari judul tersebut, kita dapat mengambil dua kata kunci utama, yaitu Academic Librarian dan Information Needs. Dalam judul Progress, terdapat fitur Autoplay. Dapat kita coba pada penelusuran basic search, atau untuk mencoba fitur ini, kita dapat mengetikkan query pada search box yang tersedia. Dapat dilihat saat belum selesai mengetikkan query yang kita inginkan, akan ada saran query yang tampil. Contohnya saat ini, saya ingin mencari dengan query Academic Librarians. Saat baru mengetik Academic Lib, sudah muncul saran untuk melengkapi query tersebut. Terdapat saran yang beragam mulai dari yang kita inginkan yaitu Academic Librarian, Academic Library, Academic Library Call dan lain-lain. Fitur auto complete ini selain berguna untuk mengefisiensi waktu, juga untuk membantu user yang kesulitan saat mengejar query. Selain itu, juga berguna untuk mengeksplor mengenai query yang berkaitan. Masukkan kata kunci atau query yang pada search box yang tersedia. Kata kunci yang dipilih saya yaitu Academic Librarian. Jadi di sini saya akan mengetikkan adalah Academic Librarian. Maka akan muncul result dari penelusuran tersebut. Dapat kita lihat
Dari hasil pencarian 60.593 hasil result atau kita dapat menyebutnya sebagai rekal. Rekal adalah jumlah total dokumen yang berhasil dipanggil dan dianggap relevan dan oleh sistem. Rekal yang tinggi akan menghasilkan precision atau rasio ketepatan yang rendah, karena semua dokumen yang berhasil dipanggil belum tentu dianggap relevan oleh pengguna. Selanjutnya dapat dilihat hasil yang ditampilkan di awal atau paling atas. Laman merupakan best first. Best first ini adalah halaman awal yang menampilkan hasil terbaik di awal halaman lebih dahulu. Dari 6.593 hasil, terdapat 20 dokumen. Terdapat 20 dokumen teratas. Pada halaman pertama itu disebut dengan best first. Saat ini ingin melakukan penelusuran best first. Kita dapat memilih dari 20 dokumen yang kita inginkan pada halaman tersebut. Best first belum tentu menjamin dokumen tersebut relevan dengan kebutuhan kita, sehingga kita tetap perlu memilih lagi sesuai dengan kebutuhan. Dalam tampilan laman yang tampak ini merupakan pagination. Pagination merupakan layout bagaimana portal web bisa menyediakan tampilan yang membantu pengguna memilih informasi yang ingin dicari dengan mudah. Hal ini dapat dirancang untuk membantu pengunjung situs agar tidak kewalahan oleh banyak informasi yang termuat di satu halaman ke halaman yang benar berbeda. Di ProQuiz, ini laman hasil pencarian informasi dibagi ke beberapa halaman untuk mempermudah dalam menampilkan informasi. Selanjutnya, dalam memilih informasi, teman-teman tinggal milih salah satu sumber informasi yang sekiranya relevan dengan kebutuhan informasi yang sedang dicari. Apabila teman-teman masih ragu apakah jurnal ini sudah sesuai dengan kebutuhan informasi kita, teman-teman bisa menekan tombol quick look terlebih dahulu untuk melihat abstrak dan memastikan relevansinya tanpa melihat keseluruhan teks. Jika sudah dianggap relevan, maka kalian bisa langsung klik judulnya. Di sini saya akan memilih artikel Investigation of Challenge. Selanjutnya, setelah informasi yang dibutuhkan sudah tepat, kita dapat menentukan ingin kita lakukan dengan fasilitas atau fitur yang actionable result. Dalam ProQuiz, teman-teman dapat melihat ke sisi pojok kanan atas. Di sana terdapat fitur actionable result yang disediakan. Kamu dapat bebas memilih apakah artikel tersebut akan di-download, cite, share, via email, atau print. Dalam video ini, saya akan memilih untuk mendownload artikel tersebut. Maka artikel tersebut akan langsung terdownload. Jika sudah terdownload, maka kita dapat kembali ke tombol back. Klik tombol back.
Langkah terakhir setelah serangkaian pencarian informasi adalah organisasi informasi atau organis result. Organis result ini merupakan teknik pengolahan informasi dengan tujuan agar proses penemuan kembali informasi yang dilakukan teman-teman akan berlangsung dengan mudah dan cepat. Bagaimana cara melakukan teknik organis result ini? Teman-teman bisa merename file atau artikel yang telah di-download dari portal jurnal. Kemudian teman-teman tinggal membuat folder yang sesuai dengan klasifikasi jurnal yang teman-teman miliki. Dengan cara ini, teman-teman tidak akan kesulitan lagi pada saat melakukan kegiatan penemuan kembali dokumen atau file yang teman-teman miliki. Dari tutorial yang sudah saya jelaskan sebelumnya, metode penelusuran browse akan sulit untuk melihat rasio ketepatannya. Karena dalam browse, kita tidak menggunakan query dalam praktiknya, sehingga hasil pencarian pun akan tidak efektif. Selanjutnya, metode penelusuran basic search. Metode ini cenderung akan menghasilkan recall yang tinggi dan precision yang rendah. Artinya, jumlah tersebut merupakan jumlah yang dianggap relevan oleh mesin pencari, tetapi belum dianggap relevan oleh para pengguna. Sementara, dari proses penelusuran menggunakan advanced search, sebaliknya, kita menghasilkan jumlah recall yang rendah, tetapi dengan jumlah precision yang tinggi. Artinya dalam hal ini terjadi kecocokan antara query dan indeks, sehingga mengakibatkan terjadinya efektivitas sistem temu balik informasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa keefektifan serta ketepatan pencarian sebuah kebutuhan informasi dapat kita lakukan dengan menggunakan metode advanced search. Karena dalam advanced search akan memberikan hasil yang lebih spesifik dan tidak seluas pada saat menggunakan metode basic search. Namun, kembali lagi pada kebutuhan informasi teman-teman. Apabila teman-teman memang menginginkan untuk mengeksplor lebih jurnal-jurnal yang terdapat pada portal ProQuiz, maka kalian bisa memilih teknik basic search. Pada intinya, lakukanlah pencarian senyaman dan sesuai kebutuhan informasi teman-teman ya. Dari penjelasan dan tutorial di atas, menurut saya portal jurnal ProQuiz ini bisa dijadikan rekomendasi dalam mendukung sebagai referensi bagi kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Karena di ProQuiz ini juga sangat lengkap dan menyediakan subjeknya dari berbagai bidang multidisiplin antara lain sosial politik, bahasa, hukum, teknik, agama, ekonomi, komunikasi, administrasi, pendidikan, dan ilmu perpustakaan, dan informasi yang serta masih banyak lainnya. ProQuiz ini juga memiliki banyak jurnal akademis dan artikel terbaru. Fitur-fitur atau fasilitas yang disediakan dalam ProQuiz ini juga sangat lengkap dan dapat mendukung proses temu balik informasi secara efektif. Nah, itulah penjelasan mengenai tutorial mencari informasi dengan memakai portal jurnal ProQuiz. Apakah cukup dimengerti? Semoga video ini mudah dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Friendly reminder juga untuk kalian semua supaya menaati etika penggunaan informasi ketika menggunakan sumber informasi yang kalian temukan ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini juga bisa memudahkan kalian dalam melakukan pencarian informasi melalui portal jurnal ProQuiz dengan langkah-langkah seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Jika kalian merasakan manfaat dari video ini, bisa banget nih untuk menyebarkan atau meng-share video ini ke teman-teman kalian atau kerabat-kerabat kalian agar kita semua bisa melakukan pencarian informasi melalui
portal jurnal dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan.